Pratama Arhan, bocah blora kesayangan Sintayong di timnas Indonesia yang dilirik klub Korea. Piala AFF 2020 menjadi pentas bagi Pratama Arhan untuk menunjukkan kualitas yang ia miliki kepada banyak orang. Bek 19 tahun itu tampil api kala timnas Indonesia menghajar Malaysia 4-1 pada Minggu 19 Desember 2021. Dalam laga yang digelar di National Stadium Singapura ini, Arhan mencetak gol ketiga timnas Indonesia lewat sebuah tembakan jarak jauh. Gol Elkan Bagot menyudahi perlawanan Malaysia dengan skor 4-1. Bersama Alfahendra Dewangga, Pratama Arhan bermain vital di lini pertahanan timnas Indonesia. Selain telah mencetak gol, Pratama Arhan kini mengoleksi 2-3 assist. 1 assist ia sumbangkan pada duel kontra Malaysia saat Irfan Jaya meneruskan umpannya di mulut gawang lawan. Bagaimana kiprah Pratama Arhan, si bocah ajaib dari PSIS Semarang yang memesona bersama timnas Indonesia selama Piala AFF 2020? Pratama Arhan merupakan pemain kesayangan Sintayong di timnas Indonesia sejak U19. Berkat Sintayong pula, Pratama Arhan mampu menembus skuad senior dan melakoni debut pada usia 19 tahun 5 bulan dan 8 hari. Kepercayaan yang diberikan Sintayong tak lepas dari penampilan apik Pratama Arhan. Sebagai bek sayap kiri, Pratama Arhan tidak hanya andal dalam menjaga pertahanan, namun turut membantu serangan. Pratama Arhan sejauh ini sudah tampil sebanyak 8 kali di timnas Indonesia asuhan Sintayong. Pemain PSIS Semarang itu sukses mengumpulkan 662 menit bermain. Pratama Arhan, nama baru di kancah si kulit bundar tanah air, kabarnya dilirik oleh tim asal Korea Selatan. Bek kiri PSIS Semarang itu mencuat berkat aksi impresifnya pada Piala Menpora 2021. Pratama Arhan Alif ikut meramaikan kabar hangat ketertarikan klub luar negeri. Klub Korea Selatan Seongnam FC kabarnya tertarik memboyong bek kiri berusia 19 tahun tersebut dari tim Mahesa Jenar. Beredar di dunia maya bahwa pemain asal Kabupaten Blora tersebut dikait-kaitkan dengan Seongnam FC. Tak lepas dari kiprahnya yang menawan sepanjang tahun ini, Arhan memang sedang naik daun, baik bersama klubnya maupun timnas Indonesia. Pemain timnas Indonesia disebut lincah dan cepat. Malaysia akui kalah kualitas individu. Pelatih timnas Malaysia Tan Cheng How menyayangkan kekalahan 1-4 dari timnas Indonesia pada laga pamungkas grup B Piala AFF 2020 Minggu 19 Desember 2021. Tan Cheng How menilai pemainnya kalah dari segi kualitas individu dari timnas Garuda. Dalam duel yang digelar di National Stadium itu, Malaysia berhasil unggul lebih dulu pada menit ke-13 melalui aksi Kogileswaran Raj. Namun timnas Indonesia kemudian beraksi dengan membalikan keadaan melalui 2 gol Irfan Jaya pada menit ke-36 dan 43. Pada babak kedua, timnas Indonesia makin tak terbendung. Pasukan Sintayong menambah 2 gol melalui Pratama Arhan di menit 50 dan Elkan Bagot di menit ke-82. Kami tahu Indonesia memiliki pemain yang cepat dan gesit untuk menekan, namun kami gagal mengekang transisi mereka, kata Tan Cheng How. Kekalahan ini membuat Malaysia dipastikan tersingkir dari Piala AFF 2020, sedangkan timnas Indonesia lolos ke semifinal. Tan Cheng How menyebut timnya tak kuat dalam duel 1 lawan 1. Kami juga tidak kuat dalam situasi 1 lawan 1 saat menyerang dan bertahan. Inilah mengapa kami terjebak dengan gol cepat dari Indonesia, ujar pelatih 53 tahun itu. Timnas Malaysia finish di posisi ketiga klasemen akhir grup B Piala AFF 2020. Adapun timnas Indonesia lolos ke semifinal dengan status juara grup ditemani Vietnam sebagai runner up. Pelatih Tan Cheng How juga menyebut ada 2 alasan utama Malaysia kalah telak dari timnas Indonesia. Dia menilai timnya kesulitan mengembangkan permainan setelah unggul lebih dulu. Para pemain kami bermain baik pada 15 menit pertama dan mencetak gol lebih dulu. Akan tetapi saya rasa para pemain gagal menangani intensitas dan pressing dari Indonesia, kata Tan Cheng How dalam konferensi pers setelah laga.
Piala AFF 2020 semifinal dan final tetap 2 leg. Aturan gol tandang dihapus. Semifinal dan final Piala AFF 2020 tetap akan digelar dengan format 2 leg. Tapi tak ada aturan gol tandang mengingat turnamen digelar terpusat di Singapura. AFF tetap mempertahankan format 2 leg untuk laga semifinal dan final sebagaimana biasanya. Dalam kondisi normal, setiap peserta berhak memainkan laga kandang lalu bertandang atau sebaliknya. Khusus untuk 2020 digelar di Singapura yang menjadi tuan rumah tunggal karena situasi COVID-19. Beberapa penyesuaian pun diterapkan, salah satunya adalah menghapus regulasi gol tandang. Jika tak ada pemenang pada akhir waktu normal leg kedua semifinal, lanjut ke extra time yang dimainkan 2 babak masing-masing 15 menit. Peraturan gol tandang tidak digunakan pada turnamen terpusat saat ini. Tulis poin 15.3.1 dalam regulasi Piala AFF. Jika pemenang masih belum didapatkan setelah extra time, maka pemenangnya akan ditentukan dengan adu penalti sebagaimana diatur dalam last of the game. Bunyi poin 15.3.2 regulasi AFF. Hal serupa juga tertera pada poin 15.4.1 dan 15.4.2 yang mengatur laga final. Sama seperti semifinal, tak ada aturan gol tandang sehingga laga dengan agregat imbang dilanjutkan ke babak tambahan dan adu penalti. Timnas Indonesia menjadi salah satu peserta yang lolos ke semifinal. Garuda akan berjumpa Singapura pada 22 dan 25 Desember. Laga semifinal lainnya mempertemukan Vietnam versus Thailand pada 23 dan 26 Desember. Sementara itu Malaysia menjadi tim terakhir yang diuntungkan peraturan gol tandang pada semifinal Piala AFF 2018 setelah ditahan imbang 0-0 di kandang. Malaysia juga meraih hasil seri 2-2 saat gantian bertandang di Thailand. Meski agregat gol 2-2, Malaysia unggul agresivitas mencetak gol di kandang lawan. Malaysia pun melenggang ke final, tapi akhirnya kalah 3-2 secara agregat dari Vietnam yang menjadi kampiun Piala AFF 2018.